Mungkin kita dalam perencanaan masih banyak kekurangan. Mungkin dalam secara pengalaman kita masih banyak sana-sini yang kurang. Tetapi kelebihan anak muda itu adalah eksekusi. Jadi kita eksekusi, gitu. Kuncinya itu. Jadi ketika ada opportunity, ada peluang, eksekusi. Menurut saya kegagalan itu kayak apa ya? Satu kewajaran lah. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu pasti nggak ada yang mulus. Terutama dalam bisnis. Bisnis itu satu anugerah bahwa untung dan rugi, gitu. Nggak mungkin bisnis itu untung terus, tuh nggak mungkin. Pasti ada satu fase di mana mereka akan rugi. Nah, ketika rugi, balik lagi, bagaimana penyikapan kita, ya, bagaimana kita menghadapi kerugian itu, bagaimana kita jatuh bangkit lagi, ya itu kan kita perlu belajar. Dan itu seninya jadi pengusaha. Kalau mau jadi pengusaha nggak siap rugi, jangan jadi pengusaha. Eko Pujianto dipercaya menjabat sebagai CEO PT Sari Kreasi Boga atau SKB Food sejak tahun 2019. Karena usianya terbilang muda ketika menjabat sebagai CEO, pria kelahiran tahun 1993 ini masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia tahun 2023 kategori Retail and Commerce. SKB Food merupakan pemilik sejumlah jaringan waralaba di Indonesia. Salah satunya kebab Turki Baba Raffi. Di tangan Eko, waralaba trotoar tersebut diperkuat lewat konsep bisnis food supply. Hingga pada 2022, SKB Food bisa melantai di bursa efek dengan kode emiten Raffi. Masih muda menjadi CEO. Bagaimana ya lika-liku perjalanan SKB Food dan cara Eko Pujianto memajukan SKB Food? Di episode kali ini, kita akan mendengar perjalanan SKB Food dan visi bisnis waralaba di Indonesia dari anak muda, Eko Pujianto. Stay tune! Hari ini saya senang banget karena program Ngobrol Bos Kompas.com kedatangan CEO yang istimewa tentunya. Tapi kali ini bos, CEO kali ini itu spesial dan istimewa. Kenapa? Karena nama beliau ini dinobatkan dalam Museum Rekor Indonesia sebagai CEO termuda yang membawa satu perusahaan masuk ke Bursa Efek Indonesia. Dia adalah Eko Pujianto, CEO dari Kebab Baba Raffi. Mas Eko, selamat datang Mas di Kompas.com Mas. Thank you banget. Thank you Mas Yoga. Ini saya Terima kasih. bangga juga Mas, karena ternyata Gimana? kita nggak jauh beda nih dari masalah umur nih. Saya lebih junior kayaknya. Tapi muka lebih boros ya. Begitu. Ya Mas Eko, banyak hal yang nanti kita mau obrolin Mas. Ya, nah, ini programnya terkait dengan Ngobrol Bos ya. Jadi kita banyak ngobrol. Tapi mungkin tadi sebelum kita tag ini, tadi Mas sedikit bercerita lah terkait awal mula masuk ke Baba Raffi gitu. Nah pertanyaan saya yang pertama adalah sebenarnya bagi seorang CEO yang ada di bisnis makanan gitu, sebenarnya harus suka makan kebab dulu nggak Mas ini Mas ini? Yang paling penting suka makan. Oh suka makan dulu yang penting ya? Yang penting suka makan dulu. Kebab suka pasti. Suka pasti ya. Berarti suka juga makanan yang Timur Tengah ini? Ya, lumayan lah. Biar ke Arab-Araban ya. Arab-Araban ya. Ya jadi hal yang pertama mungkin Mas yang jadi pertanyaan saya dan juga para penonton Kompas.com ini, pertama adalah sebenarnya Mas Eko dinobatkan oleh Museum Rekor Indonesia sebagai CEO termuda yang membawa satu perusahaan bisa masuk ke Bursa Efek Indonesia. Itu pas masuk ke Baba Raffi umur berapa Mas akhirnya? Dan sekarang bisa jadi CEO ini sudah berapa lama? Iya, jadi pada awalnya memang saya masuk ke Baba Raffi ya. Atau kalau perusahaannya disebut PT Sari Kreasi Boga yang kemarin melantai di bursa tahun 2022, itu tahun 2019 kita masuk. Jadi saya bersama tim 2019 itu posisinya bukan melamar pekerjaan, tetapi saya dan teman-teman posisinya adalah kita membeli saham waktu itu. Jadi PT Sari Kreasi Boga ada melakukan penawaran saham dan mencari partner yang cocok lah.
Dan tahun 2019 akhirnya kita due diligence dan akhirnya kita masuk membeli saham sebesar 80% waktu itu. Nah, tentu karena saya yang nge-lead, jadi saya harus jadi CEO pada waktu itu. Oke. Nah, itu umur 24 tahun. 24 tahun Ya. bos tuh, bayangin 24 tahun sudah Ya, jadi CEO memimpin satu perusahaan loh ini. Jadi ini Ya. makanya hari ini CEO-nya spesial Siap. banget nih makanya nih. Gitu, Thank anak you. muda yang berani mengambil banyak risiko gitu. Ya, Mas, tapi ini bukan karena ordal kan Mas nih, masuk ke tiba-tiba masuk ke satu perusahaan terus jadi CEO nih Mas. ya, karena kita nggak melamar pekerjaan kan berarti Iya. kan nggak ada ordal Nggak ada kan. ordal ya. Ya justru kita take over kan, take over sebuah perusahaan dan karena ya kita ingin kembangkan perusahaan ini jauh lebih baik, ya akhirnya saya harus ambil resiko untuk jadi CEO di sana. Nah, kebetulan pada saat itu kita melihat perusahaan ini masih punya potensi yang cukup bagus dan sejarahnya panjang sebenarnya. Jadi perusahaan ini itu berangkat memang betul-betul dari UMKM. Jadi sejak 2003 kemudian berkembang terus dengan segala dinamikanya dan tahun 2019 waktu kita masuk ada satu mimpi yang kita mau kejar, yaitu kita ingin naik level dari UMKM ke korporasi. Jadi UMKM the next level lah kita sebutnya gitu. Jadi itu benar-benar mimpi yang akhirnya di tahun 2019 kita mulai, tahun 2022 bulan Agustus tanggal 5 itu tersampaikan cita-cita kita. Jadi salah satu milestone UMKM itu ternyata bisa naik kelas loh. Makanya waktu di Bursa Efek Indonesia kita satu-satunya perusahaan waktu itu emiten ke-800 yang bisa pencet tombol di gedung bursa. Ya, di antara semuanya di hold karena Covid kan. Oh iya benar. Nah, kita dibikinin acara tumpengan gitu kan. Nah, emiten ke-800, Pak Menteri waktu itu datang juga, Pak Teten. Kemudian saat itu usia saya di umur 28 tahun dan menjadi CEO termuda di Bursa Efek Indonesia berdasarkan riset dari Rekor Muri Indonesia. Nah, di tahun 2023 kemarin umur saya 29 tahun masuk ke salah satu list Forbes 30 Under 30 Asia. Jadi karena pada saat itu saya berhasil fundraise di IPO itu sekitar 119 miliar. 119 Ya, dengan melepas saham 30% kurang lebih saham. Mas, sedikit mungkin kita bicara terkait awal mula nih Mas. Awal mula Mas Eko akhirnya bisa berkarir. Dan kalau misalnya melihat ke belakang, Mas sebenarnya sudah memulai bisnis ini dari SMA katanya ya? Iya. Dari SMA. Terus memulai juga bisnis travel dan tour. Ya. Terus masuk juga ke bisnis di pertanian kalau nggak salah ya Mas? Ya, pertanian, sekarang ke makanan gitu. Nah sebenarnya kan ini ciri khas anak muda banget nih. Kenapa? Karena berani mengambil risiko Mas. Tapi mungkin Mas bisa cerita gimana sih sebenarnya tips ya untuk anak-anak muda, karena banyak di luar sana anak-anak muda yang sebenarnya pengen memulai bisnis gitu atau mau mengembangkan bisnis tapi justru enggan mengambil risiko karena khawatir akan satu hal gitu. Nah, Mas sudah melakukan itu dalam karir sekitar lebih dari 10 tahun ya. Nah, itu bagaimana Mas cara menumbuhkan keberanian untuk mengambil satu risiko di dalam bisnis? Ya, jadi memang satu hal yang harus dimiliki oleh seorang leader atau kalau ini kan ngobrol bos ya, sebenarnya kita pengennya sih nggak jadi bos-bos banget lah. Kita pengennya jadi leader lah gitu ya. Nah, leader itu salah satunya adalah memang keberanian untuk mengambil risiko. Itu satu kunci yang memang kita ini tidak bisa tiba-tiba berani gitu, nggak bisa. Menurut saya kita ini harus dilatih dan alhamdulillah saya punya kesempatan untuk melatih itu sejak SMA ketika kita mengambil risiko terutama dalam bisnis. Dan sebenarnya hidup ini kan penuh dengan resiko. Gitu. Mulai kita bangun tidur pun kita sudah menghadapi resiko-resiko yang kita harus jalani pada hari itu kan gitu. Nah, jadi resiko-resiko besar tentunya ini perlu dilatih dari sejak dini dan untuk melatih itu semuanya. Jadi yang membedakan antara anak muda dengan yang sudah sudah tua gitu ya. Itu perbedaannya adalah salah satunya anak muda itu kelebihannya satu, yaitu dieksekusi. Jadi mungkin kita dalam perencanaan masih banyak kekurangan. Mungkin dalam secara pengalaman kita masih banyak sana-sini yang kurang. Tetapi kelebihan anak muda itu adalah eksekusi. Jadi kita eksekusi
Gitu. Kuncinya itu. Jadi ketika ada opportunity, ada peluang, eksekusi. Salah, wajar, kan masih muda. Iya. Nah, Masih jadi banyak kesempatan. masih selagi banyak kita kesempatan. memperbaiki. Nah, kalau kita selagi muda kita nggak sadar tentang kekuatan kita itu adalah eksekusi ini, maka kita nggak akan pernah mendapatkan tantangan-tantangan baru dan kita nggak pernah berani mencoba. Dan kalau kita nggak berani mencoba, ya kita nggak tahu hasilnya dan kita nggak terlatih untuk mengambil risiko tadi. Jadi kalau mau terlatih mengambil risiko ya sejak hari ini apapun peluang itu eksekusi. Gitu. Karena itulah yang dimiliki oleh seorang anak muda. Salah satu kuncinya apakah itu juga terkait dengan perencanaan yang matang, Mas, sebelum melakukan eksekusi? Pasti itu wajib. Ya. Tapi yang namanya anak muda kan minim pengalaman, kemudian minim koneksi juga mungkin ya jaringan dan literasi juga masih minim. Tapi di tengah keminiman itu pelajaran yang paling berharga itu adalah experience kita. Ya. Jadi ketika kita mengeksekusi satu hal dan gagal, maka itu akan jadi experience yang itu tak akan pernah terlupakan. Gitu. Dan saya punya tips, kalau misalkan kita ini takut ya, misalkan ada rasa masih kurang pede atau masih takut untuk mengambil resiko, maka ada dua hal. Satu, belajar dari pengalaman orang lain. Jadi kita sering-sering baca perjalanan hidup orang-orang sukses terutama Biografi gitu, karena dari situ kita akan mendapatkan kisi-kisi, oh kira-kira seperti ini experience orang ketika gagal, bagaimana caranya bangkit lagi, bagaimana. Atau yang kedua, kita langsung belajar kepada kita punya mentor gitu. Jadi kita harus ada mentor yang lebih senior, lebih sukses, dan semangatnya adalah mendorong kita untuk bisa terus tumbuh. Nah, dua hal ini yang saya lakukan, makanya saya bisa lakukan istilahnya percepatan lah, karena ya resikonya karena saya punya mentor, jadi saya nggak takut lagi ya, karena sebelumnya kita udah rencanakan, kemudian kita konsultasikan ke mentornya oke, jalankan, ya udah kita jalankan. Jadi dua itu tadi, banyak baca kegagalan orang sama kita punya mentor. Itu ya, justru kegagalan itu justru banyak hal yang bisa kita pelajarin, Mas ya. Jadi nggak hanya kesuksesan aja, tapi ternyata dari kegagalan kita bisa banyak belajar banyak hal ya. Iya. Itu menurut saya kegagalan itu kayak satu kewajaran lah. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu pasti nggak ada yang mulus, terutama dalam bisnis. Bisnis itu satu anugerah bahwa untung dan rugi kan gitu. Nggak mungkin bisnis itu untung terus, tuh nggak mungkin. Pasti ada satu fase di mana mereka akan rugi. Nah, ketika rugi, balik lagi bagaimana penyikapan kita, ya. Bagaimana kita menghadapi kerugian itu, bagaimana kita jatuh bangkit lagi, ya itu kan kita perlu belajar, dan itu seninya jadi pengusaha. Kalau mau jadi pengusaha nggak siap rugi, jangan jadi pengusaha. Gitu. Jadi ngomongin soal kegagalan ini sebenarnya saya ingat kata-kata dari salah satu bintang NBA nih, Mas, yang sekarang, yaitu Giannis Antetokounmpo. Dia salah satu bintang NBA di Milwaukee Bucks yang sebenarnya dia bilang sangat benci banget tuh, dibilang gagal karena timnya nggak lolos di babak playoff tahun lalu gitu. Dia bilang bahkan dia memberikan pernyataan begitu bahwa toh Michael Jordan pun yang berkarir di NBA selama 15 tahun hanya memenangkan 6 gelar cincin juara. Apakah 9 tahun sisanya itu adalah sebuah kegagalan? Kan enggak, dia bilang gitu. Jadi sebenarnya ya tadi mungkin hal menang atau kalah atau rugi atau untung itu bagian dari proses bisnis itu kan, Mas ya? Iya. Jadi sukses itu perjalanan menurut saya. Ya kayak ada cerita anak kecil cerita waktu kita kecil itu ada bapak-bapak yang mecah batu besar itu sampai pukulan ke-1 nggak pecah, kedua nggak pecah, ketiga sampai pukulan ke-100 pecah. Nah, yang bikin pecah itu apakah pukulan ke-100? Iya. Kan enggak. Dari pukulan pertama kan gitu. Jadi itu proses sebenarnya. Jadi kadang-kadang saya juga ketika diminta untuk mengisi terus bagaimana kiat suksesnya, akhirnya ya sudahlah, karena gini, ukuran sukses dalam bisnis itu kan beda-beda. Ada yang sukses itu karena omsetnya sudah ratusan miliar. Ternyata setelah kita mencapai itu banyak juga yang lebih dari itu, triliunan gitu kan. Atau sukses itu karena produknya disukai banyak orang. Ya ternyata banyak juga perusahaan yang lebih banyak lagi mereka bisa menciptakan produk dinikmati banyak orang. Nah, ukuran sukses ini apa? Kan itu relatif. Jadi
Ya, sukses itu sejatinya bukan pada hasil, tapi prosesnya. Kita bisa menjalaninya dengan tenang, dengan berbagai macam rintangan kita bisa bangkit lagi, kayak gitu sih Mas. Jadi kata kuncinya di proses tadi Mas ya. Proses, Karena setuju. karena memang sebenarnya mungkin belakangan ini Mm-mm. Mas, kata proses itu mungkin mulai ditinggalkan nih dalam Iya. kamus kita berkarir kan. Hmm. Karena mungkin semuanya sudah serba instan. Iya, 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 iya. Jadi untuk mencapai satu target atau suatu pencapaian yang kita mau itu pasti orang pengennya wah instan terus kan. Coba Perlu tanya ke ChatGPT, masih ada nggak proses itu? gitu ya. Kata proses. Jadi intinya banyak juga yang akhirnya justru menggunakan segala cara gitu untuk mencapai satu tujuan, untuk mencapai satu jabatan Iya. gitu kan. Mungkin itu karena ini Mas, saya punya pendapat. Jadi kalau sekarang banyak teman-teman yang ngerasa pengen instan karena salah satunya mungkin faktor media sosial. Iya. Jadi kalau kita melihat orang itu kan sekarang ini lebih banyak dari media sosial. Iya. Dan di media sosial itu yang ditampilkan adalah kesuksesan-kesuksesan kan gitu. Padahal kesuksesan itu ya fondasinya itu pasti dia mengalami peluh, tangis, ya kan, air mata, tapi memang nggak diposting di media sosial. Nah, kita ini yang awam terhadap satu sosok atau kita ini mau belajar dengan apa namanya tokoh gitu ya, tapi lewat media sosial akhirnya wah ini kok enak terus ini tiap hari ini kan, Iya. padahal nggak tahu kan yang nggak diposting itu jauh lebih banyak sebenarnya apa dramanya itu kan. Nah karena itu mungkin ya banyak orang yang wah dia aja bisa sukses gitu dengan melihat media sosial kan. Mas tapi boleh diceritakan tidak awal mula tadi Mas mulai masuk ke bisnis ya, tadi katanya sejak SMA sudah mulai berbisnis itu seperti apa tuh Mas? Dan mungkin background dari keluarga Mas sendiri seperti apa? Karena banyak anggapan juga misalnya banyak persepsi anak muda yang sekarang sudah punya jabatan misalnya itu karena berkat orang tuanya, berkat saudaranya atau berkat siapa gitu orang yang ini. Iya, Nah, Mas sendiri privilege gimana lah, Mas? Iya, privilege-nya privilege. apa? Ya. Nah, Mas sendiri gimana Mas? Ya, satu kalau saya memulai bisnis ini memang dari SMA. Tapi melihat kegiatan bisnis itu sudah dari kecil ya, karena memang bapak ibu itu pedagang, petani, pedagang. Bapak saya petani, ibu saya ibu rumah tangga. Jadi kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan itu sudah saya lihat dari saya sejak kecil dan mulai SMA saya udah mulai dagang, ada dagang pensil, penghapus, penggaris gitulah, aksesoris itu. Itu kan lucu-lucu kan. Nah, itu biasanya saya beli dari Solo waktu itu tapi saya jual ke teman-teman kelas. Jualan buku juga. Jadi musim-musim ujian nasional, nah saya beli buku, bukunya kita jual ke teman-teman gitu. Jadi dari SMA saya udah mulai bisnis. Kemudian kuliah saya juga bisnis, mendirikan ada CV di sana. Terus bisnis pertama saya itu travel. Kenapa? Karena nggak ada modal. Jadi modalnya proposal, kita menawarkan, kita modalnya ada kenalan di waktu itu di transportasi, terus akhirnya kita jualan. Kemudian beralih ke gula merah waktu itu, kemudian ada komoditi yang lainnya, ada beras, ada jagung dan lain sebagainya. Nah, dari situ akhirnya kita terlatih lah untuk bagaimana membaca peluang, kemudian menghadapi setiap tantangan yang ada, bagaimana membangun tim, memanage tim. Nah, kita ada pengalaman di sana. Kemudian dari sisi privilege sendiri, menurut saya sebagai anak muda atau sekarang Gen Z atau post Gen Z sekarang, itu privilege-nya adalah kita hidup di masa sekarang. Karena masa sekarang ini masa yang sangat luar biasa di mana perkembangan teknologi, informasi itu sangat cepat sekali. Jadi digitalisasi ini adalah privilege menurut saya. Karena saya melihat dari orang tua saya khususnya atau mungkin orang tua teman-teman juga, mbahnya teman-teman, itu kalau mau baca buku aja harus beli kan. Harus menempuh perjalanan ke kota. Gitu ya. Gitu. Nah sekarang kita mau mengakses informasi itu sangat mudah sekali. Bahkan dari handphone kita pun banyak sekali informasi. Dan bahkan sekarang kalau kita bicara AI pun sudah menyajikan semua jawaban apa yang menjadi pertanyaan kita. Gitu. Jadi sekarang ini adalah privilege kita hidup di zaman sekarang ini. Jadi tergantung siapa yang bisa memanfaatkannya. Termasuk saya bersyukur gitu ya jadi CEO yang usianya cukup muda. Kenapa? Karena ya di antara CEO-CEO lain kita bisa memanfaatkan privilege itu dengan baik gitu. Jadi apa sih tipsnya jadi CEO gitu ya, kita tinggal googling aja gitu kan, bagaimana sih cara memanage tim,
Kalau dulu mungkin harus sekolah lagi, kemudian harus training dan sebagainya. Sekarang ini udah tersedia semua. Tinggal bagaimana kita pelajari, kita pahami, kemudian kita praktekkan langsung. Gitu. Nah, itu yang saya lakukan selama ini, sehingga privilege ini harus kita manfaatkan. Kalau privilege dari orang tua dan sebagainya, saya kebetulan menjadi anak yang lahir dari rahim orang tua yang cukup sederhana. Jadi tidak ada privilege itu, walaupun orang tua kita itu sangat fokus dan concern untuk mendidik kita sebagai anaknya itu supaya lebih baik lagi gitu. Jadi disekolahin. Nah, itu yang membuat kita sebagai anak juga harus bertanggung jawab gitu, bahwa semangat orang tua ini harus ya kita bisa persembahkan yang terbaik gitu. Nah, kalaupun ada teman-teman yang ayahnya pejabat atau ibunya pengusaha, justru itu privilege yang lebih keren lagi dan itu harus dimanfaatkan menurut saya. Nah, untuk apa? Untuk bagaimana mengembangkan diri dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Gitu. Mas bicara soal Gen Z tadi, Mas. Mungkin di usia kita sekarang mungkin sekitar 30 tahunan ya. Mungkin Mas juga pasti banyak para pekerja-pekerja di Kebaba Raffi gitu yang mulai banyak nih masuk pekerja-pekerja Gen Z yang di luar sana justru banyak yang menilai bahwa para pekerja ini justru dibilang sulit untuk bekerja sama, lebih mementingkan kerja secara individu gitu kan. Tapi keuntungannya kan sebenarnya tadi Mas bilang bahwa mereka sebenarnya lebih melek teknologi, inovatif, kreatif gitu. Nah, Mas Eko sendiri punya cara tidak atau apa yang sudah dilakukan oleh Mas Eko di perusahaan untuk merangkul para pekerja generasi Z ini, Mas? Jadi kalau di kami, di perusahaan yang saya pimpin khususnya, itu semangatnya kita ini ingin jadi leader. Itu dulu kuncinya. Jadi teman-teman Gen Z, saya yakin mereka banyak menyerap informasi, lebih banyak baca juga mungkin dari kita, dan lebih inovatif, kreatif tadi kan. Cuman kadang-kadang mereka ini kurang diberi ruang. Nah, kalau di perusahaan kami itu kamu entah siapa aja tapi kamu bisa punya semangat membawa perusahaan kita ke arah yang lebih baik, maka kamu akan punya ruang gitu. Jadi salah satunya adalah kita ingin mencetak leader yang siap untuk memimpin nantinya gitu. Jadi bukan hanya karyawan ataupun pekerja saja, tapi mereka suatu saat harus menjadi sosok CEO menggantikan saya misalkan. Nah, itu dari sekarang kita sudah mulai itu gitu. Kalaupun nggak di perusahaan saya, di perusahaan grup misalkan, atau di anak usaha atau di sister company gitu. Jadi kita coba buat ruang-ruang aktualisasi yang lebih banyak kepada teman-teman generasi Z untuk bagaimana mereka menyalurkan potensi yang ada, dan justru kita dorong untuk menjadi leader gitu. Makanya kalau di tempat kita nggak ada sebutan bos. Oh gitu ya? Iya, jadi kita pengen semuanya di sini leader. Jadi bedanya bos sama leader nih. Nah, kalau aku mau sharing ya. Jadi ya simpelnya gini deh, kalau bos itu biasanya kata-katanya go, tapi kalau leader let's go. Nah, jadi ada beberapa poin yang saya coba tanamkan ke karyawan, ke teman-teman yang ada di manajerial itu. Kalau kita singkatannya ada itu, Mas. Jadi kalau mau jadi leader itu harus punya nilai-nilai, di antaranya ada LGBT, bukan LGBT, bukan LGBT ya. Nah, ini biar ingat aja ini. LGBT itu love people, terus G-nya itu guide, kemudian B-nya itu be adaptive, kemudian D-nya itu delegate gitu. Jadi gini, gaya-gaya kepemimpinan itu sekarang itu menurut saya kita mengalami krisis gitu. Jadi untuk gaya-gaya kepemimpinan zaman dulu untuk memimpin Gen Z sekarang itu nggak relevan menurut saya. Makanya kita ciptakan nilai-nilai. Contoh kalau yang saya tadi bawa love people. Jadi sebisa mungkin kita ini menyukai pekerjaan kita gitu. Jadi kita mencintai apa yang kita lakukan atau kita melakukan apa yang kita cintai gitu. Jadi sebisa mungkin orang itu gabung dengan kita nyaman dulu. Kalau dulu kan di ospek dulu kan, sampai kapok gitu kan pokoknya. Wah, kalau sekarang enggak lah gitu, enggak zamannya. Jadi bagaimana kita menumbuhkan rasa suka dulu terhadap apa yang kita mau lakukan. Nah, kemudian guide. Jadi orang sekarang itu enggak mau disuruh-suruh, Mas. Maunya di guide. Jadi didampingi gitu, didorong. Seperti ini. Jadi
kalau bos tanda kutip itu kan kadang-kadang suka nyuruh-nyuruh kan. Pokoknya saya harus jadi, pokoknya ini harus selesai. Kalau sekarang menurut saya nggak relevan gitu. Jadi kita arahnya mau kemana nih? Kemudian kita bikin guide-nya step by step gitu. Nah kemudian be adaptif ya. Kalau dulu saklek harus seperti ini. Sekarang menurut saya dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, ya kita harus struggle dan ya adaptif gitu terhadap setiap perubahan yang ada gitu. Jadi ya nggak kaku-kaku banget lah gitu. Terus biasanya bos itu nggak mau mendelegasikan sesuatu. Nah saya sering mendelegasikan. Jadi ketika ada proyek apa, udah kamu PIC ya belajar gitu. Kita delegate pekerjaan-pekerjaan kita untuk mereka berlatih. Salah satunya berlatih mengambil risiko tadi. Nah itu beberapa nilai yang ya kita anggap kita harus kembangkan. Jadi ada cara-cara inilah, cara-cara khusus yang memang untuk bagaimana kita harus bisa bekerja dengan generasi sekarang. Jadi itu resepnya nih dari Mas Eko untuk untuk merangkul generasi Z tadi Mas ya di dunia karir gitu. Nah Mas, saya mungkin masuk ke terkait bisnis nih Mas. Boleh. Terkait bisnis. Tapi mungkin kita flashback ke 1-2 tahun ke belakang karena 1-2 tahun ke belakang kan tantangan kita berat banget karena ada pandemi COVID-19. Nah, dari Mas sendiri dan manajemen dari SKB Food sendiri, pengalaman apa atau pelajaran apa sih Mas yang bisa diambil dari pandemi kemarin yang kemudian itu bisa menjadi pelecut manajemen untuk memperbaiki kinerja di tahun-tahun ke depan? Ya, memang kita baru saja menghadapi krisis COVID-19 dan di bisnis kami, di makanan dan F&B lah umumnya, itu cukup kena dampak, sempat minus waktu itu, tapi recovery-nya perlu diakui bisnis makanan dan minuman itu paling cepat di antara bisnis-bisnis yang lain. Dan hari ini kalau kita lihat trennya sudah normal dan cenderung naik sekitar 5% gitu. Jadi di bisnis makanan dan minuman alhamdulillah kita merasakan di bisnis ini recovery-nya begitu cepat terhadap dampak bencana COVID-19 yang 2 tahun lalu menyerang gitu. Dan banyak sekali pelajaran. Yang pertama, waktu itu kita merasa senasib sepenanggungan. Nah itu dulu lah gitu. Jadi kita tengok kanan, tengok kiri, semuanya ini kok pada bisnisnya semuanya pada macet gitu kan. Nah, tapi ya itu satu momen inilah kemesraan tersendiri. Kita ini senasib sepenanggungan semua ini gitu. Karena sebelumnya kan ada yang bisnisnya lancar, di sini seret. Itu seret semuanya itu. Nah, itu satu hal yang ya satu sisi ada romantisme sendiri lah gitu. Di kami pelaku-pelaku bisnis UMKM gitu ya ketawa-ketawa bareng aja ini gimana ini gitu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua tentu dengan kemesraan-kemesraan itu akhirnya kita tumbuh seenggaknya ada 2 hal. Satu kolaborasi, yang kedua inovasi. Itu yang kita coba benar-benar terapkan gitu ya. Jadi kolaborasi waktu itu contoh di kebab gitu ya. Di kebab itu banyak sekali outlet-outlet saya yang tutup. Kenapa? Karena kita ini buka satu di mall, yang kedua di sekolah, yang ketiga itu di pinggir jalan. Nah waktu itu ada pembatasan, nggak boleh keluar rumah, mall sepi, tutup. PSBB itu ya? PSBB. Sekolah di rumah aja, tutup akhirnya. Terus jalan-jalan karena makin marak, akhirnya nggak boleh tuh ada pembatasan lah, okupansi dan lain sebagainya. Akhirnya juga banyak yang tutup. Nah, setelah kita ketawa-ketawa, ya akhirnya kita mencoba memikirkan bagaimana solusinya. Ya salah satunya inovasi. Inovasinya adalah waktu itu pas kebetulan agregator online itu naik gitu. Jadi kita langsung kerjasama dengan beberapa agregator online yang mereka juga lagi gencar-gencarnya waktu itu. Terus kita akhirnya jualan online. Jadi kita bikin ghost kitchen atau virtual kitchen. Jadi mereka yang nggak bisa jualan di pinggir jalan, akhirnya dibawa ke rumah semuanya alat-alatnya, terus jualan dari rumah melalui agregator online. Gitu. Nah itu yang akhirnya inovasi baru. Sampai sekarang itu ada gitu. Jadi buka di pinggir jalan iya, buka di rumahnya juga iya. Gitu. Jadi di pinggir jalan biasanya suaminya, di rumah istrinya. Gitu. Jadi pendapatannya double. Nah itu jadi wah ini asik juga ini. Gitu. Itu salah satu inovasi yang sebenarnya itu sudah berkembang lama di Amerika,
di negara-negara lain ya, karena mungkin agregator online-nya mereka udah mumpuni. Nah, kemudian kolaborasi, ya kita melakukan kolaborasi dengan beberapa waktu itu dengan beberapa brand lain untuk sharing aset, sharing ekonomi gitu. Jadi ada satu aset, ya udah kita bikin dapur bersama gitu. Itu kita lakukan juga. Jadi kolaborasi waktu itu cukup membantu kita juga. Jadi ada masuk dikit ya kita bagi-bagilah, yang penting hidup kayak gitu. Jadi sharing ekonomi, sharing aset, dan ya itu jadi akhirnya tumbuh. Dan kalau di perusahaan kita sendiri, karena kita sudah mulai masuk ke komoditas pertanian dan juga perikanan, di mana di situ basicnya adalah bahan baku makanan, jadi kita secara grafik naik gitu. Restonya mungkin ada beberapa yang kurang, tapi bahan bakunya kita naik terus karena kita supply ke beberapa catering yang untuk melayani COVID, nah itu kita supply juga. Jadi ada beberapa yang masih jalan, khususnya di makanan dan minuman, nah kita supply bahan bakunya, raw materialnya kayak beras, kemudian daging, nah itu kita masih jalan gitu. Jadi SKB Food ini tidak hanya membawahi brand Baba Raffi ya Mas, tapi banyak juga banyak. Itu apa aja Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kita kalau yang paling lama tentu Baba Raffi, karena kita memang berangkat dari sana. Kemudian kita juga punya beberapa brand lain seperti Smoky Kebab, Raffi Express, Kebab Kitchen by Baba Raffi. Nah, itu kita ada own brand, kemudian ada kita kolaborasi brand. Jadi ini yang kita kembangkan saat ini adalah di sisi franchise atau kemitraan, itu kita memiliki tantangan yang cukup besar, yaitu preferensi konsumen itu sangat cepat berganti. Berubah. Ya, sangat cepat berubah. Jadi kalau kita develop brand dari awal, itu untuk waktunya sendiri cukup lama dan effortnya cukup besar. Nah, ketika brandnya udah jadi, mungkin preferensinya udah beda Berubah. lagi. Iya, itu. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang ini pengennya hal-hal yang baru terus gitu ya untuk terkait dengan makanan, sehingga langkah yang kita lakukan adalah ya sesuai dengan arahan pemerintah kita juga bahwa kita harus kolaborasi dengan UMKM. Nah, kita coba kembangkan, kita menjadi brand agregator namanya. Jadi brand agregator ini kita coba kurasi brand-brand, produk-produk yang sudah established di masyarakat, kemudian kita ajak kerjasama untuk kita lakukan perapian, kemudian kita lakukan coaching, dan akhirnya kita kemas menjadi sebuah kemitraan atau franchise. Gitu. Brand apa saja Mas yang sudah gabung? Ada banyak, ada Sate RSPP, kemudian ada Steak 36, kemudian ada Yaminku, kemudian ada Mak Cia, nah, kemudian ada lagi Street Sushi, gitu, dan ada beberapa lagi yang kita siapkan, gitu sih. Dan ini akan terus berkembang. Dan tentu food supply-nya, bahan bakunya ya kita juga support juga. Ya. Itu tadi hal yang menarik Mas terkait dengan perubahan cepat ya tadi di bisnis makanan, karena preferensi yang perubahannya juga cepat gitu. Nah, kalau melihat ke belakang kan Baba Raffi sudah ada sejak 2003 ya. Artinya sekarang sudah 20 tahun loh. Ya, 20 tahun. Dan itu mungkin sudah menjalani proses tadi perubahan preferensi makanan di masyarakat yang berubah kan. Kalau dulu misalnya kita dengar ada Japanese food. Terus pindah lagi ada juga ke Thai food, terus sekarang Korean food nih. Iya. Nah, udah 3 kali ganti presiden. Ganti presiden ya. Tapi toh pada kenyataannya sebenarnya kebab ya masih jadi masih jadi salah satu makanan yang juga diminati oleh masyarakat kan sampai sekarang. Nah, Mas melihat tren kuliner ke depan, apakah sebenarnya bisnis kebab ini masih prospek ke depan, Mas? Kalau kebab dari sisi revenue perusahaan kita saat ini menyumbang tidak lebih dari 5%. 5% justru. Iya, jadi kebab ini pun juga kita sekarang ini sedang gencar untuk menumbuhkan di sisi bahan bakunya. Gitu. Jadi apapun brandnya, bahan bakunya tetap dari perusahaan gitu kita lah. Jadi kita ada beberapa grade yang memang kita bedakan, jauh beda memang gitu. Jadi ini untuk melayani partner-partner kita yang punya brand yang itu middle low, dan Baba Raffi kita posisikan di middle up gitu. Jadi dari sisi ingredients ya, kemudian dari sisi penyajian dan lain sebagainya. Jadi kita sudah mulai klasifikasi. Kemudian kalau kita melihat trennya sekarang, memang di industri kebab ini sendiri sudah mengalami stagnisasi sebenarnya. Nah, cuman tantangannya adalah bagaimana kebab ini terus
kita nggak perlu mengedukasi masyarakat lagi karena kebab ini sudah menjadi makanan yang masyarakat sudah tahu semua lah gitu. Tahun 2019 luar Jawa itu kita sempat buka banyak gitu ya. Tapi karena Covid juga kita ada kendala juga, pengiriman logistik dan lain sebagainya terbatas. Nah, ini sudah mulai lagi. Jadi kalau di Jawa kita lebih pada bahan baku, di luar Jawa kita masih ekspansi di beberapa titik gitu. Tapi lebih jauh dari itu kita punya brand-brand lain, produk-produk lain yang kita siap untuk kembangkan di seluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara seperti Baba Raffi. Jadi dia tadi sebenarnya kontribusi dari kebab sendiri hanya 5% ya. Tapi yang paling besar apa Mas dari bisnis Sekarang SKB seafood. Food? Seafood. Iya, seafood. Jadi ada beberapa kontrak saya dapat itu kita supply bahan baku ya. Jadi bahan baku seafood, jadi ada ikan segar lah gitu. Kita supply ke beberapa industri pengolahan ikan. Kemudian ada ke distributor-distributor untuk pasar tradisional, kemudian ada untuk horeca juga, kemudian ada catering juga, kemudian ada juga ke industri-industri tradisional. Contoh pengasin dan pemindang. Oh, itu marketnya luar biasa. Nah, kita beli dari nelayan, kemudian kita stok di gudang, kita sortir, kita grading, kemudian kita sesuaikan dengan market kita kayak gitu. Daging juga lumayan, saya ayam, kemudian ada beras yang besar lagi. Tapi ke depan tentu masih ingin mempertahankan Mas ya di bisnis kebab ini. Ya. Nah, apa Mas inovasi-inovasi mungkin yang ke depan yang akan dilakukan oleh SKB Food untuk bisa mempertahankan bisnis kebab ini? Apakah misalnya tadi karena trennya ke Korean food atau ada kemudian mungkin produk kebab dengan saus gochujang gitu misalnya kan? Iya. Oh, itu sudah jalan terus. Udah ada jalan. Udah. Ya? Jadi bahkan kebab isi Citos pun ada sih. Ya, kebab diisi Indomie gitu. Jadi itu salah satu bentuk seasonal menu kita. Jadi setiap bulan kita harus ada seasonal menu yang itu kita luncurkan gitu kan. Nah, kebab itu keunikannya yaitu salah satunya adalah kita punya resep itu isinya bisa diganti-ganti gitu. Jadi tinggal di-wrap aja tapi isinya diganti-ganti sesuai dengan selera dan juga perkembangan zaman waktu itu trennya apa gitu. Nah, tapi yang secara perusahaan saya ingin melihatnya lebih besar gitu. Bahwasanya SKB ini sudah punya resto chain ya dengan franchise-nya yang cukup banyak. Kemudian kita juga punya supply chain gitu. Ke depan kita ingin masuk ke production. Jadi production, supply chain, resto chain kita ada semua. Kira-kira seperti itu. Jadi end to end-nya kita dapat gitu. Pengen kita seperti itu sehingga arah bisnis ke depan itu bukan hanya mengembangkan di sisi resto chain-nya aja. Ya, tentu ini dengan segala preferensi konsumen pasti akan berubah. Supply chain kita coba perkuat bagaimana kita punya channeling stokis, mitra stokis dan mitra distributor. Kemudian tentu yang nggak kalah penting adalah kita hilirisasi. Nah, ini kita harus production meningkatkan value gitu. Jadi bahan baku semua potensi sumber daya yang ada di Indonesia kita coba olah sendiri dan kita pasarkan di dalam maupun khususnya di luar negeri ya untuk pasar ekspor gitu. Ada satu case kita supply untuk saat ini itu ke pabrik loin yang 100% itu ekspor. Kemana itu Mas? Negara mana? Ada ke Amerika, kemudian Timur Tengah, dan ada beberapa negara lagi. Jadi mereka ini kita supply itu tuna. Jadi baby tuna sama cakalang, tuna skipjack. Nah, kita supply ke mereka, sama mereka dibuat loin, jadi direbus kemudian diambil daging putihnya aja. Setelah itu dibekukan ekspor. Nah, jadi ada value added di situ. Nah, kita pengen kita ada sisi production yang nanti kita coba kembangkan, baik itu nanti di seafood atau di kebab sendiri ya sebagai produsen bahan baku kebab. Jangan salah, sekarang ini kayak contoh kita kan kebab tuh pakai tortilla ya. Tortilla itu kulit kebab itu. Itu sekarang sudah dipakai di pizza juga. Gitu. Jadi ada satu brand pizza terkenal besar juga di Indonesia memakai itu. Ya. Dan itu peluang bisnisnya juga. Peluang yang sangat luar biasa. Jadi bahan-bahan baku kebab sekarang ini bukan hanya untuk kebab, tapi bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Nah, kita arahnya ke hilirisasi production. Pizza yang tipis itu ya? Iya. Gitu. Ada nanti kalau saya sebut brandnya nanti kita promosi ya kan. Nah, Mas, sekarang kan SKB sudah jadi perusahaan terbuka. Sudah di BI kan. Kan sebenarnya ini juga ada
tantangan juga bagaimana untuk meyakinkan para investor kan. Ya. Pak. Nah, Mas sendiri gimana caranya nih SKB untuk bisa meyakinkan para investor bahwa bisnis yang dijalani sekarang ini masih prospek loh ke depan. Ya satu, dari sisi bisnis sendiri kita menjalankan perusahaan kita dalam berbisnis ini dengan menerapkan good corporate governance sebagai budaya kita. Jadi ini salah satu yang membedakan dengan UMKM adalah kita sekarang lebih prudent, lebih firm untuk menjadi sebuah perusahaan yang memang harus bertanggung jawab kepada setiap pihak, terutama adalah shareholder yang saat ini dimiliki juga sebagian oleh masyarakat. Nah, itu yang harus kita pertanggungjawabkan, kita harus profesional, terbuka, transparan. Itu yang semangat kita ingin naik kelas itu di situ. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan prospek bisnis, untuk makanan dan minuman saya yakinkan bahwa ini bisnis yang kemarin saja badai COVID kita alhamdulillahnya bisa bertahan. Khususnya SKB juga malah justru bisa berkembang. Gitu. Artinya banyak peluang-peluang bisnis di sektor industri makanan dan minuman ini yang bisa kita tangkap gitu. Terutama juga untuk franchise, kalau kita bicara franchise, porsi terbesar dari bisnis franchise itu untuk franchise makanan dan minuman sekarang masih leading di atas 50%. Gitu. Kalau kita lihat pameran-pameran franchise, ada jasa di sana, ya ada produk lain-lain di sana, produk makanan ini yang masih mendominasi gitu. Jadi franchise makanan dan minuman juga masih sangat prospektif. Dan kalau kita melihat sebenarnya Indonesia ini punya potensi sumber daya yang sangat luar biasa, baik itu di darat maupun di laut. Nah, itu yang kita ingin kembangkan sehingga SKB ini punya mimpi besar menjadi sebuah perusahaan yang terintegrasi untuk memaksimalkan agri-food dan seafood yang ada di Indonesia. Nah, itu yang kita ingin miliki. Jadi semuanya kita garap potensi yang ada di Indonesia gitu. Itu. Jadi itu ya pembahasan kita panjang juga ternyata nih bisnis ini terkait bisnis SKB, Mas. Sampai malam berarti. Mas, tapi secara pribadi sendiri ada target-target tersendiri belum, Mas, yang kira-kira harus dicapai nih beberapa tahun ke depan? Pribadi target bisnis ya kalau bisa terus berkembang, terus secara fundamental bagus ya, trennya positif terus. Kemudian kalau target pribadi saya ingin masuk Forbes lagi tapi orang terkaya lah. Amin, kita aminkan Indonesia gitu ya. Nah, itu target pribadi. Terus target yang lain untuk bisnis kita pengen ekspansi ke luar negeri karena kemarin saya juga sudah roadshow ke beberapa negara, ada ke Amerika, ke Cina, dan sangat terbuka sekali potensinya, luar biasa sekali. Kita bisa supply sesuatu untuk kita ekspor ke mereka, dan ya sedikit banyak kita harus ikut andil juga untuk bagaimana mensukseskan visi misi dari founding fathers kita. Bahwasanya kita negara Indonesia ini negara yang besar dan harus menjadi negara maju. Salah satunya adalah ya kita perbanyak lapangan pengusaha. Lapangan pengusaha. Ya, jadi entrepreneur kita ini harus kita tingkatkan gitu, karena prosentasenya masih cukup rendah ya di 3% ya. Padahal negara-negara maju itu mereka punya perbandingan entrepreneur itu 6-7 gitu. Malaysia itu di sekitar 5, sekian gitu. Negara-negara tetangga kita udah Singapura itu 7, sekian. Jadi kita ini masih 3, dan ini salah satu hal yang didorong oleh pemerintah kita juga untuk mencetak wirausaha-wirausaha baru sebagai nanti soko gurunya ekonomi lah gitu. Untuk bagaimana kita transformation dari negara berkembang ke negara maju. Visi Indonesia Emas 2045. Masuk tuh. Ini positifnya gini, saya membaca gini, visi Indonesia Emas 2045 ini kenapa digaungkan? Karena semenjak Presiden Soekarno itu kita tidak punya cita-cita yang sama. Gitu. Kalau dulu kenapa Indonesia bisa bangkit dan justru leading di Asia Tenggara khususnya, bahkan Malaysia di bawah kita, negara-negara tetangga di bawah kita. Karena Indonesia itu punya spirit yang sama, yaitu lepas dari penjajahan. Nah, setelah lepas dari penjajahan, kita ini belum ada spirit yang sama. Makanya kita harus ada visi jauh. Ya salah satunya Indonesia Emas 2045 lah yang saat ini mungkin ya digaungkan, dan memang itu harus jadi patokan kita gitu untuk mencapai itu. Jadi kayak semangatnya harus kita samaan dulu nih. Gitu. Mas, sedikit tadi terkait dengan pasar luar negeri, Mas. Setelah pandemi ini pasarnya semakin terbuka atau gimana nih? Pasarnya sebenarnya kalau makanan dan minuman tadi seperti yang saya sampaikan itu tidak berpengaruh banyak. Jadi waktu COVID aja karena mungkin situasinya crowded, akhirnya banyak sekali logistik atau pembatasan-pembatasan di negara-negara tersebut yang begitu ketat,
Tapi setelah dibuka ya sama saja gitu. Jadi ya consumption di masyarakat ya yang dikonsumsi ya makanan, minuman, ya itu juga itu kan seleranya. Jadi memang harus karena kita di basic bahan baku jadi tidak ada pengaruh apapun sih gitu. Justru trennya malah makin meningkat terus. Mas mungkin mewakili pertanyaan dari para investor nih. Apa tuh? Nah, sudah adakah dividen yang bakal dibagikan? Oke. Nah, itu yang biasa dinanti-nanti ya, kan. Siap. Jadi untuk para pemegang portofolio Raffi, yang ditunggu-tunggu ada dividen. Insya Allah nanti di tahun ini kita siapkan dividen karena alhamdulillah berkat dukungan dari semua pihak, terutama para investor juga yang sudah masuk, kita mengalami tren yang sangat positif, bahkan di laporan Q3 full audit, Mas, itu kita sudah rilis kemarin, kita juga positif trennya dan naik, ya cenderung naik, sehingga ini adalah prestasi yang nanti secara dividen kita akan sisihkan juga untuk kita bagikan. Gitu. Untuk presentasinya berapa masih dalam meeting manajemen, jadi nggak bisa saya bocorkan di sini. Kapannya juga belum ada Mas ya? Target di tahun ini sih. Oh, tahun ini ya. Target tahun ini. Jadi itu dia perbincangan kita bareng Mas Eko. Siap. Mungkin Mas sebagai closing statement Mas. Ini tadi mungkin terkait dengan Gen Z nih. Gen Z. Apa Mas pesan-pesannya para Gen Z? Pesan-pesannya adalah untuk Gen Z, ya kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita lahir di era, di masa, di zaman yang saat ini semuanya punya privilege kembali. Jadi kita punya akses informasi, kita lahir di teknologi yang sudah berkembang cukup pesat sehingga kita wajib memanfaatkan itu semuanya untuk bagaimana kita bisa menginvestasikan yang pertama untuk diri kita dulu. Jadi kadang-kadang saya berpikir bahwa saya sendiri pun sadar akan investasi ini perjalanannya cukup lama gitu karena banyak orang yang kira-kira kalau punya pemasukan ya semuanya habis gitu kan. Nah tanpa kita berpikir investasi. Nah padahal hal pertama yang harus kita pikirin adalah kita investasikan dulu nih kemana nih gitu. Jadi supaya jadi aset. Tentu yang pertama adalah aset yang paling berharga diri kita. Jadi kita ketika ada pemasukan ya ada salary atau dari manapun itu yang kita pikirkan pertama adalah investasi. Satu, investasi untuk diri kita, baik itu jasmani, rohani, kemudian pikiran gitu ya, sering baca dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita investasikan. Kemudian ada kesempatan-kesempatan untuk berbincang dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, itu manfaatkan itu. Walaupun bayar berapapun, istilahnya kalau masih enak di kantong, bayar gitu. Karena nggak ada yang gratis ya kan. Semuanya bayar gitu. Nah, investasi. Jadi anggaplah itu investasi. Kemudian tentu yang kedua investasi yang nggak kalah penting adalah investasi untuk akhirat kita. Nah jadi anak-anak muda kalau sekarang ya niatkan aja semuanya ini untuk ibadah lah gitu. Jadi berbuat baik aja sudah, aku seneng gitu. Anak-anak muda berbuat baik, nggak menyanyiakan waktu, semuanya diniatkan ibadah. Kemudian yang ketiga tentu yang nggak kalah penting investasi di sektor-sektor ekonomi. Contoh kalau bisa ya investasikan dana kita di produk-produk seperti kayak emas, kemudian portofolionya dibanyakin, nggak apa sambil belajar karena ini yang mungkin dari generasi milenial nggak melek itu sehingga kita ini selalu berpikirnya adalah ya kita mencari uang sebanyak-banyaknya tapi pengeluaran juga sebanyak-banyaknya nggak ada investasi ke arah sana. Nah sedangkan ini kan perlu karena sistem ekonomi kita ini kan ada inflasi dan sebagainya itu yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang mentok di menabung ya kan. Nah, kalau menabung ini kan kadang-kadang kita punya uang 10 juta di bawah kasur kita, tapi kan nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi nilai 10 juta kan berkurang gitu. Tapi kalau karena inflasi, kalau kita investasikan ya itu justru akan minimal stabil nilainya itu. Nah, jadi bagi teman-teman, ayo kita melek keuangan, melek investasi dan kita harus manfaatkan privilege kita hidup di zaman yang serba canggih dan serba cepat ini untuk menunjang diri kita dan juga kita mengambil opportunity di depan kita. Dan terakhir, eksekusi. Ya, itu yang penting. Anak muda harus eksekusi terus. Mas Eko, terima kasih banyak Mas ya, sudah Mas hadir Yoga, di sama-sama. program Ngobrol semuanya. Bos. Ya.
Semoga nanti ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Oke, yang lebih siap. mendalam lagi. Terima kasih untuk Kapan-kapan main ke kantor lah. wah, siap. Ya, Siap. Iya, Ya, banyak. siap. Harus makan. Ya, banyak kebab di sana. Iya. Ada kebab sekarang, ada sate, ada macam-macam sekarang. Ada mie, ya, tinggal milih. Makanya nih tiap hari saya nyobain sampel terus ini. Saya mau bilang, harus kan tadi kan? Iya, Harus, harus ya. Baik, para penonton Kompas.com, demikian wawancara kita bersama dengan CEO Kebab Bang Raffi. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di program Ngobrol Bos selanjutnya. Ciao.